Oke, baik, bertemu lagi bersama saya Riki Ejara. Saya dari kampus Tikam Ulinda Kupang. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas Technopreneurship. Pada kali ini saya akan membagikan pengetahuan tentang bisnis online. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dropship. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang reseller. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang online shop. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang marketplace. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang e-commerce. Ya, sebelum kita mulai melakukan penjelasan dari yang pertama, jangan lupa like, subscribe, and comment channel saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang dropship. Dropship adalah suatu cara pemasaran produk di mana penjual atau pengecer tidak perlu membeli dan menyimpan barang yang akan dipasarkan. Ketika penjual menerima order, penjual akan meneruskan order atau detail pengiriman barangnya ke supplier atau produsen. Pendapat lain mengatakan arti dropship adalah suatu metode pemasaran online di mana penjual tidak perlu melakukan kegiatan stok atau pengiriman barang ke pembeli, karena kegiatan tersebut dilakukan oleh supplier atau produsen. Banyak yang menganggap model sistem dropship sama dengan reseller, padahal keduanya berbeda. Kalau reseller harus membeli barang terlebih dahulu dari supplier dan menyimpan stok barang sebelum dipasarkan. Pada sistem dropship, pelaku bisnisnya atau dropshipper hanya bertugas sebagai tenaga pemasaran dan melayani pembeli dalam hal berkomunikasi. Dropshipper tidak perlu membeli barang, tidak perlu melakukan stok, tidak perlu melakukan packing dan pengiriman barang. Dropship dan cara kerjanya. Sejak teknologi internet semakin berkembang di Indonesia, bisnis dropship juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Semua orang bisa berperan sebagai penjual atau pengecer dan bekerjasama dengan supplier produk yang banyak dicari melalui internet. Sebenarnya, cara kerja bisnis dropship ini cukup sederhana. Perhatikan cara kerja dropship. Arti dan cara kerjanya. Penjual atau pengecer memasarkan suatu produk melalui internet, baik melalui website, marketplace, media sosial, dan media e-commerce lainnya. Masih banyak lagi media yang dapat digunakan, mungkin seperti Facebook atau Instagram. Pembeli yang tertarik dengan produk tersebut menghubungi penjual dan melakukan order barang ke penjual. Customer bisa melakukan pembayaran kepada penjual. Metode pembayaran bisa melalui transfer bank, internet banking, SMS banking, PayPal, dan lain sebagainya. Penjual mengambil keuntungan dari selisih harga barang yang akan dijualnya. Lalu penjual melakukan order barang ke supplier dan membayar harga sesuai yang ditetapkan oleh supplier. Selain itu, penjual juga harus mengirimkan informasi customer untuk keperluan pengiriman barang. Supplier melakukan packing barang dan mempersiapkan sesuai dengan pesanan. Pada bagian packing, nama pengirimnya menggunakan nama penjual, bukan nama supplier. Barang dikirim ke customer oleh supplier dengan menggunakan jasa pengiriman barang, misalnya JNE, Tiki, Pos Indonesia, JNT, dan masih banyak lainnya. Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa proses kerja penjual berhenti setelah mengirimkan pesanan, pembayaran, dan detail customer ke supplier. Namun, pada kenyataannya proses tersebut tidak berhenti sampai di sana, karena biasanya customer akan selalu
menghubungi penjual bila ada keluhan atau menanyakan status pengiriman barang. Kelebihan dan kekurangan bisnis dropship. Kelebihan dan kekurangan bisnis dropship diantaranya, setiap model bisnis dan sistem pemasaran pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing mengacu dari arti dropship di atas. Ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari dropship adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kelebihan dari dropship. Kelebihan dari dropship yaitu modal untuk memulai usahanya kecil. Untuk memulai bisnis dropship, ternyata modalnya sangat kecil. Bahkan ada yang tanpa modal, alasannya kita tidak perlu membeli barang terlebih dahulu dan tidak perlu lahan atau gudang untuk menyimpan barang yang akan dijual. Cenderung mudah dijalankan. Usaha dropship cenderung mudah dikerjakan oleh siapa saja karena prosesnya sederhana dan singkat. Bagaimana tersulitnya adalah menemukan supplier terbaik, proses pemasaran produk di internet. Biaya operasionalnya juga sangat kecil. Biaya operasional bisnis dropship secara online termasuk sangat kecil karena tidak perlu menyewa toko fisik. Namun tentu saja biaya internet, listrik, dan pengeluaran lainnya harus diperhitungkan. Risikonya sangat kecil pada sistem dropship. Ketika barang rusak atau tidak terjual, maka si penjual akan kehilangan apapun. Itulah sebabnya mengapa bisnis ini risikonya sangat kecil. Kerjanya fleksibel. Pada dropship online, si penjual dapat menjalankan usahanya dari mana saja dan kapan saja. Namun tentu saja penjual harus memiliki perangkat laptop atau smartphone dan juga koneksi internet yang cukup stabil sehingga dapat mendukung proses transaksi penjualan dan pembelian pada sistem dropship yang telah dibuat. Kekurangan dari dropship, persaingannya sangat ketat karena dianggap banyak bisnis yang murah dan mudah, dan juga banyak orang yang menyarankan bisnis tersebut yang sama, bahkan menjualkan barang dan jasa yang sama. Hal ini dapat menimbulkan persaingan yang sangat ketat atau sangat besar di antara para pengusaha, khususnya untuk pebisnis tertentu. Keuntungannya relatif kecil. Persaingan yang ketat antara penjual membuat sebagian orang menurunkan harga. Dengan adanya persaingan harga tersebut, maka keuntungan dari setiap item yang dijual menjadi lebih kecil. Sulit mengelola stok barangnya. Ini sering terjadi bila produknya masif sehingga sulit mengetahui stok barang yang masih tersedia di supplier. Pada akhirnya akan membuat penjual sulit mengembangkan usahanya. Dari kompleksitas pengiriman ketika penjual memasarkan produknya dari beberapa supplier yang bekerja sama dengan mereka, hal tersebut akan menyebabkan membengkaknya biaya pengiriman. Misalnya, customer memesan 4 barang yang masing-masingnya tersedia dari 3 supplier yang berbeda, maka biaya pengiriman tidak bisa disatukan dan menjadi lebih mahal. Yang berikut, menerima komplain. Penjual merupakan pihak yang menghubungkan langsung dengan customer, tidak peduli kesalahan yang dilakukan oleh supplier atau jasa pengirim barang. Yang akan menerima komplain adalah si penjual. Kontrol merek rendah. Penjual tidak dapat menggunakan kemasan khusus atau menyertakan produk gratis, misalnya stiker atau logo brand dari produk yang dibuat pada barang yang dibeli customer karena proses
proses packing dan pengirimannya dilakukan oleh supplier. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana dropshipper bekerja. Katakanlah kamu memilih item dari dropshipper. Untuk kamu akan jual barang dengan harga yang ditentukan. Oleh kamu misalnya memberi harga 400.000 ditambah 150.000 untuk pengiriman setelah kamu mengumpulkan pembayaran dari pelanggan dan alamat pos mereka. Maka kamu akan meneruskan ditambah ongkos kirim ke dropshipper yang kamu mengambil sebagai keuntungan. Tidak pernah pembeli produk karena dropshipper akan mengirim barang tersebut ke pelanggan langsung. Jenis ini sangat bermanfaat bagi kamu. Kamu sebagai agen dropshipping memiliki cara untuk mendapatkan uang cadangan. Tidak memiliki modal, overhead tidak, biaya kemasan tidak ada, dan dapat menciptakan hubungan sangat baik dengan pemasok. So, masih bingung? Atau ingin segera bergabung? Segera kontak salah satu admin. Bicara langsung dengan memperlihatkan produknya. Dengan menjadi dropship, mudah dan gak repot, karena kamu cukup pajang foto dan produk-produk yang supplier kamu jual seperti di FB, Twitter, dan grup WhatsApp. Kamu gak perlu stok barang, karena stok sepenuhnya ada di supplier kamu. Jadi gak perlu takut kalau barang yang kamu stok atau jual tidak laku. Kamu gak perlu repot-repot untuk packing atau kirim barang ke jasa ekspedisi pengiriman, karena sepenuhnya akan dilakukan oleh supplier kamu. Hemat tenaga dan waktu, jadi kamu bisa konsentrasi dan mencurahkan semua perhatian kamu pada pasar produk yang kamu jual. Mungkin demikian penjelasan saya tentang dropship. Ialah sebuah kelompok perusahaan atau individu perorangan yang membeli barang atau jasa dengan tujuan untuk menjual kembali. Bukan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri, namun untuk dijual, guna untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya. Sistem kerja dari reseller. Seorang reseller membeli barang dari mana saja, dari pihak produsen, supplier, distributor, agen toko, grosir, reseller, dan lain-lainnya lagi. Kemudian seorang reseller menstok berbagai barang atau persediaan yang akan ia jual kembali. Barang tersebut dipromosikan kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal yang dibeli oleh reseller tadi. Dengan demikian, menjadi seorang reseller sedikit harus memiliki modal untuk membeli dan menyetok barang yang akan kita jual kembali. Pada saat ini, karena maraknya online shop yang bertebaran di dunia maya, maka seorang reseller terlebih dahulu membeli barang, entah itu membeli langsung dari daerahnya sendiri, itu dunia nyata, atau dari berbagai toko online yang ada di internet. Kemudian seorang reseller membuat sebuah toko online baru maupun mempromosikan barang tadi melalui berbagai situs, blog, dan media sosial seperti Facebook, Instagram, atau menggunakan fitur-fitur lainnya dan media-media online lainnya, dan mulai menjual barangnya yang dibeli tadi dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal ia pertama membeli barang tersebut. Syarat untuk kita bisa menjadi seorang reseller. Untuk menjadi seorang reseller tentunya kita harus memiliki modal yang besar, memiliki uang atau dana yang digunakan untuk membeli dan menyetok persediaan barang yang akan kalian jual kembali. Selain membutuhkan uang, tentunya kalian harus ahli dalam memasarkan produk dan juga memiliki koneksi yang baik dengan berbagai supplier tersebut tentunya
nanti akan menjadi supplier utama dari barang yang akan kita jual kembali. Apalagi jika kalau kalian menjadi seorang reseller di dunia maya, maka kalian juga sedikit banyak harus mengetahui teknik utama berdagang di toko online, promosi di media sosial, dan segala jenis penggunaan media sosial lainnya. Hal tersebut dilakukan guna melancarkan aktivitas jual beli berdasarkan yang kalian lakukan di internet. Jadi intinya, untuk menjadi seorang reseller yang kalian butuhkan ialah yang pertama, kita harus memiliki niat atau keberanian untuk memulai usaha. Yang kedua adalah modal atau uang, pengetahuan dan seputar dunia jual beli. Kita juga harus memiliki koneksi atau hubungan sosial, misalnya koneksi dengan supplier, relasi teman, dan begitu juga dengan koneksi internet. Teknik pemasaran, kita juga harus memiliki teknik pemasaran yang baik, di mana kita juga harus, contohnya seperti kita harus mencari supplier-supplier yang memiliki barang dengan kualitas yang baik, sehingga dapat memuaskan para pembeli dari barang-barang yang akan kita jual kembali. Itu adalah salah satu teknik pemasaran yang baik. Yang terakhir adalah doa. Berikut ini saya akan memberikan contoh kegiatan reseller. Contoh kegiatan reseller adalah sangat mudah. Misalnya kalian membeli barang dari sekitar daerah ke tempat kalian maupun barang atau produk secara online. Sebut saja seperti kosmetik, mainan, aksesoris, tas, makanan, dan minuman instan lainnya. Berbagai jenis pakaian seperti baju anak-anak, jersey sepak bola, sepatu, topi, dan lain sebagainya. Asalkan barang atau produk tersebut tahan lama dan memiliki kualitas yang cukup baik sehingga dapat mempertahankan para pelanggan. Kemudian kalian juga menjual ulang barang tersebut dengan harga yang sedikit lebih tinggi, baik itu menjual langsung di dunia maya maupun menjual secara online. Maka itulah apa yang disebut sebagai reseller. Ada keuntungan menjadi seorang reseller, yaitu dari perdagangan lainnya, dari selisih harga jual dan harga beli yang akan kalian lakukan dalam perdagangan. Maka kalian akan mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan barang atau produk yang kalian jual kembali. Dan ada juga kerugian ketika menjadi seorang reseller. Kerugian menjadi seorang reseller sama saja seperti aktivitas perdagangan lainnya. Biasanya karena tidak laku barang, bisa juga karena menurunnya kualitas barang, rusaknya barang atau produk yang kita jual, dengan berbagai faktor-faktor yang ada, mungkin karena faktor cuaca, iklim, atau karena kualitas barang yang kurang baik. Tentunya hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang secara mental dan fisik maupun materi bagi seorang penjual atau reseller. Untuk menjadi seorang reseller tidak mungkin jika kalian tidak menggunakan modal atau tanpa modal sepeser pun atau gratis. Semua reseller sedikit banyak pasti membutuhkan uang untuk membeli dan menyetok barang yang akan kita jual kembali, dan tentunya seperti aspek perdagangan yang lainnya. Setiap kegiatan atau aktivitas jual beli pasti mengakibatkan adanya keuntungan maupun kerugian. Hal ini tentunya berlaku juga di dalam kegiatan reseller ini. Maka dari itu, sebelum memutuskan untuk terjun ke dunia reseller, banyak-banyaklah untuk mencari wawasan atau ilmu pengetahuan tentang perdagangan, apalagi kalian mau aktif dan menjadi reseller online shop, dan lain sebagainya. Maka ilmu seputar internet dan dunia maya juga harus sedikit lebih banyak kita kuasai agar kedepannya kita tidak merugi karena tertipu atau dibohongi oleh berbagai
scanner yang bertebaran di dunia internet atau dunia maya. Reseller merupakan orang yang membeli produk dari distributor atau supplier dengan harga yang lebih murah dari pasar untuk dijual kembali dan harapan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penjualan barang tersebut. Customer merupakan orang yang membeli produk dari distributor atau supplier dengan harga yang lebih murah dari pasaran untuk dijual kembali. Keuntungan untuk menjadi seorang reseller dapat menjual barang dengan lebih leluasa. Hal ini karena reseller dapat memilih stok barang sendiri sehingga tidak tergantung sepenuhnya kepada supplier. Dengan begitu, reseller juga dapat menjawab pertanyaan konsumen lebih cepat mengenai stok barang yang tersedia. Detail mengenai kondisi, stok, harga barang, serta barang yang ready atau tidak dapat memperoleh keuntungan yang besar. Biasanya reseller akan mendapat potongan harga lebih besar dibandingkan dengan dropshipper. Hal ini karena reseller dituntut untuk membeli barang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh supplier. Tips untuk kita bisa menjadi seorang reseller yang sukses, khususnya untuk kita yang masih pemula, yaitu ketika Anda bergabung dengan sistem reseller, yang perlu diperhatikan adalah klien adanya pemula, maka pertama yang harus dipelajari adalah kenali produk itu. Membandingkan dengan produk-produk lain yang serupa, sudah banyak iklan yang dilakukan oleh perusahaan atau reseller lainnya. Kata kunci yang sudah bertebaran di Google atau mesin pencari. Beberapa persen komisi yang Anda dapatkan, fasilitas apa yang diberikan kepada Anda jika bergabung. Untuk mengenali itu, produk frame baru terkenal bisa mengecek penggerak atau Alexa Rang. Analisa dengan Google, beberapa orang mencari dengan kata kunci produk itu. Sistem layanan yang diberikan, beberapa jam online supportnya, dan amati berbagai respon pasar terhadap produk tersebut. Problem yang sering timbul jika ada reseller pemula: kalah bersaing, kalah start, kalah strategi, kalah pengalaman dengan pemilik produk reseller yang terlebih dahulu masuk ke dalam dunia bisnis reseller. Tidak paham terhadap produk atau knowledge, pengetahuan tentang produk tersebut. Tidak paham tentang internet marketing, tidak paham tentang teknik mendatangkan traffic, kurang tahu apakah produk itu dicari pasar, banyaknya pesaing, atau mudah jenuh karena banyak pesaing. Tidak bisa membuat blog atau website bisnis. Tidak mengetahui cara beriklan yang benar, memiliki kata-kata lokasi iklan, tidak bersaing dengan iklan dengan perusahaan atau pesaing yang lebih dulu sukses. Solusi agar bisa menjadi menang dalam persaingan jika masih muda, sekali lagi, pelajari tentang produk tersebut, kelebihan dan kekurangannya. Buat website sendiri, bukan replikator. Jika pesaing hanya online 6 jam, coba kita buat online sekitar 8-10 jam. Mungkin demikian itu yang saya dapat bagikan dari materi reseller. Oke, yang ketiga saat ini saya akan menjelaskan tentang online shop. Apa itu online shop? Online shop atau bisnis online saat ini bukan lagi menjadi suatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, baik yang dalam kesehariannya menggunakan internet ataupun tidak. Online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet, di mana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak langsung secara fisik, yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawar melalui display dengan gambar yang ada di website atau toko-toko online lainnya seperti Tokopedia, Lazada atau lain-lainnya. Setelah pembeli dapat memilih barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening bank yang bersangkutan yang bekerja sama dengan
toko-toko online tersebut. Setelah proses pembayaran diterima, kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan membeli ke alamat rumah. Pengoperasian online shop. Dalam online shop terdapat tingkatan-tingkatan dalam pengoperasian online shop, yaitu adalah supplier. Supplier adalah pihak yang menyediakan, menyalurkan, dan memasarkan suatu produk. Yang kedua adalah reseller. Reseller adalah orang atau pihak yang menjual kembali produk orang lain, atau supplier di mana reseller ini berdiri sendiri atau bukan merupakan pegawai dari si supplier. Yang ketiga adalah dropshipper. Dropshipper tidak melakukan stok barang, mereka hanya memamerkan atau memajang gambar foto di media sosial tentang barang-barang dari calon pembeli. Jika ada yang mau membelinya, maka barang dikirim dari supplier ke konsumen secara langsung, namun atas nama dropshipper. Beberapa keuntungan dropshipper yaitu dropshipper mendapat untung atau atas jasa memasarkan barang milik dari supplier. Tidak membutuhkan modal besar untuk menjalankan sistem ini atau usaha dropshipper. Sebagai dropshipper, Anda tidak perlu menyediakan kantor dan gudang barang. Dapat terbebas dari berbagai pengemasan dan distribusi produk. Salah satu faktor penting dalam pengoperasian online shop adalah faktor etika saat memilih produk yang akan dijual. Beberapa kategori produk yang dapat dijual dapat memiliki penjualan retail terbanyak, yaitu seperti barang-barang kebutuhan sehari-hari, pakaian, barang elektronik, kebutuhan kantor, aksesoris, buku atau CD atau VCD, peralatan rumah tangga, produk handmade, makanan, produk kesehatan, perhiasan, dan alat-alat olahraga lainnya. Sedangkan di Indonesia, riset yang dilakukan Veritrans dan Daily Social juga menunjuk bahwa banyak yang menerima mengenai produk-produk primadona yang dijual melalui internet di Indonesia. Berikut adalah contoh daftar produk yang paling populer dijual di Indonesia. Yang pertama, produk fashion. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia sangat mengikuti tren-tren fashion yang sedang tren pada masanya. Travel booking karena masyarakat Indonesia juga senang bepergian, senang berliburan ke pulau-pulau yang sangat banyak yang berada di Indonesia. Musik dan video game. Masyarakat Indonesia cukup banyak yang suka bermain game dan mendengar musik. Yang berikut adalah elektronik atau buku. Ada beberapa cara untuk pembayaran pesanan secara online, yaitu transfer melalui bank. Transfer adalah kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana dengan sejumlah tertentu dari perintah pemilik rekening untuk seorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Yang berikut adalah jasa penerimaan uang secara online. Maksudnya adalah jasa penerimaan uang secara online secara cepat dilakukan lintas negara dalam satu negara, dan hal ini pengirim uang membayarkan transfer ke penerima dengan mata uang yang disepakati. Yang berikutnya adalah rekening bersama. Rekber atau rekening bersama adalah suatu instansi yang berperan sebagai perantara dalam terjadinya transaksi secara online. Yang berikut adalah COD atau Cash on Delivery. Yang dimaksud dengan COD yaitu ketika kegiatan bertemu penjual dengan pembeli, barang yang dipesannya dilakukan secara online dan bertemunya di tempat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Di tempat itu, penjual membawa barang yang telah dipesan oleh konsumen, dan konsumen membayar barang yang sudah dipesan. Pada umumnya, transaksi yang sering terjadi di Indonesia adalah dengan melakukan transaksi bank. Hal ini ditunjukkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Veritrans dan Daily Social.
yang menunjukkan bahwa transfer bank adalah metode pembayaran e-commerce. Transaksi melalui internet selain memiliki kelebihan memudahkan para konsumen untuk bertransaksi di mana saja dan kapan saja, ternyata juga mempunyai kekurangan di mana pembeli tidak bisa bertemu secara langsung dengan penjual. Hal ini membuat tingkat kepercayaan pembeli rendah untuk melakukan transaksi via internet, tetapi keberadaan brand dan kepercayaan yang baik dari pelanggan membuat mereka para konsumen bersedia membayar dengan harga lebih untuk barang atau produk yang sama yang mereka inginkan. Untuk menghindari rendahnya tingkat kepercayaan konsumen, maka owner online shop harus melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu memberikan info tentang produk. Perlu adanya informasi tentang produk yang jelas dan cukup rinci karena konsumen tidak bisa langsung memegang atau melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Informasi ini mencakup foto produk pilihan warna, seperti iklan-iklan dalam brosur. Yang berikut adalah harga yang kompetitif. Konsumen online shop biasanya akan lebih mudah membandingkan harga di suatu online shop dengan online shop yang lain, atau toko offline. Jasa pengiriman. Yang berikutnya adalah jasa pengiriman. Jasa pengiriman atau jasa ekspedisi, contohnya seperti JNE, Tiki, dan Pos Indonesia, termasuk beberapa jasa pengiriman barang yang direkomendasikan. Karena calon pembeli dapat mengecek sendiri ongkos kirim dan cek keberadaan barang di mana barang yang mereka pesan sedang berada dan kapan barang tersebut sampai dengan menggunakan nomor pengirim dan estimasi sampai barang ke konsumen lewat website yang disediakan oleh ekspedisi. Yang berikut adalah membuat jasa kurir sendiri. Alternatif lain adalah membuat jasa kurir sendiri untuk melayani pengiriman lokal, misalnya di kota Jabodetabek saja. Yang berikut adalah pembayaran. Untuk pembayaran bisa ada beberapa alternatif, umumnya akan memudahkan konsumen untuk pembayaran yang beberapa pilihan pembayaran yang cukup mudah, yaitu yang kebanyakan digunakan sekarang, yaitu seperti COD atau cash on delivery, atau bayar di tempat ketika barang sampai. Yang berikut adalah pengemasan. Pengemasan atau packing adalah salah satu ujung tombak pemasaran sebuah produk. Bukan sekedar bungkus pelindung, tetapi bagian dari pendekatan terhadap konsumen. Dan ini merupakan aspek terpenting dalam desain packaging atau desain alat pengemasan. Yang pertama adalah label atau identitas produk yang dimuat. Di label bisa berupa logo atau tulisan. Tag-tag yang dipakai aksesoris suatu produk yang memuat harga, kode identitas produk, dan kontak person produsen. Kemasan ini adalah pemanis dari produk. Dapat dibuat dari plastik, kardus, atau kain. Lebih baik lagi jika dalam kemasan ini terdapat identitas produk atau brand produk. Kemasan bukan hanya sekedar bonus pembungkus atau produk yang dibeli oleh konsumen, tetapi sebagai pengingat yang bisa diingat oleh konsumen atau pembeli, yang bisa memungkinkan konsumen akan membeli lagi barang produksi yang kita buat. Yang berikutnya adalah customer service. Customer service harus siap dihubungi kapan saja oleh konsumen, karena belanja online tergolong hal yang baru di Indonesia. Jadi, jika barang yang dipesan belum diterima dari estimasi hari yang dijanjikan oleh ekspedisi, maka customer service lain akan dihubungi oleh para konsumen. Yang berikut adalah ada keterangan update dari pemesan sampai ke pengirim. Yang berikut adalah insentif ke konsumen atau bonus atau diskon. Yang berikut adalah toko online. Toko online yang bagus adalah yang memiliki sistem aplikasi dan pelayanan yang baik.
owner harus memperhatikan sumber perbedaan per bulannya. Etika dalam menjalankan online shop. Sebagai pengguna atau pemilik online shop, wajib mengetahui bahwa sekarang Indonesia sudah memiliki banyak undang-undang tentang transaksi elektronik, yaitu UU Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya bagikan tentang Baik, sekarang saya akan melanjutkan yang keempat, yaitu marketplace. Apa sih marketplace itu? Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan marketplace adalah departemen store online. Jenis-jenis marketplace. Pada umumnya terdapat dua jenis kerjasama di situs marketplace Indonesia, yaitu marketplace murni dan marketplace konsiasi. Marketplace murni, kerjasama marketplace murni adalah ketika situs marketplace hanya menyediakan lapak untuk berjual dan fasilitas pembayaran. Penjualan yang melakukan kerjasama marketplace diberikan keleluasaan lebih banyak dibandingkan kerjasama konsiasinya. Penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto produk secara mandiri. Selain itu, penjual juga dapat menerima penawaran harga dari pembeli. Jadi, sebelum melakukan pembayaran, pembeli dapat melakukan penawaran harga kepada penjual. Setelah mendapatkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang disediakan marketplace. Contoh marketplace di Indonesia yang populer dengan jenis kerjasama pertama adalah Tokopedia, Bukalapak, Elevennya, Belanja, dan Blibli. Beberapa contoh marketplace dari luar negeri yang populer di Indonesia adalah Shopee dari Singapura, Lazada juga dari Singapura, JDI dari Tiongkok, Amazon dari Amerika Serikat, dan Rakuten dari Jepang. Marketplace konsiasi. Jenis kerjasama yang kedua adalah konsiasi, atau istilah mudanya adalah titip barang. Jika penjual melakukan kerjasama konsiasinya dengan situs marketplace, ia hanya perlu menyediakan produk dan daftar informasi pihak marketplace. Salah satu contoh marketplace yang menyediakan kerjasama konsiasinya adalah Zalora. Contoh marketplace lain yang menggunakan jenis kerjasama adalah Beribenka. Pihak situs marketplace akan mengurus penjualan dari foto produk, gudang, pengiriman barang, fasilitas pembayaran. Berbeda dengan jenis kerjasama sebelumnya. Di jenis kerjasama ini, pembeli tidak bisa melakukan penawaran harga karena alur transaksi ditangani oleh situs marketplace. Perbedaan mendasar terletak pada tanggung jawab penjual dan alur transaksinya. Alur transaksinya di marketplace terjadi langsung antara penjual dan pembeli. Sedangkan kerjasama konsiasi, semua alur transaksi terlangsung ditangani situs marketplace. 5 contoh marketplace terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Tokopedia. Tokopedia adalah marketplace yang didirikan oleh William Tanuwijaya pada Februari 2009. Di usia ke-10-nya berhasil mendapatkan predikat marketplace terbesar di Indonesia dengan jumlah per bulan mencapai 137.250.900 rupiah. Tidak hanya itu, Tokopedia juga termasuk menjadi salah satu startup unicorn Indonesia. Artinya, evaluasi marketplace ini sudah mencapai lebih dari $1 miliar. Yang kedua adalah Bukalapak.
Di posisi kedua ada Bukalapak yang juga menyandang gelar startup unicorn seperti Tokopedia. Bukalapak adalah marketplace yang didirikan oleh Ahmad Zaki pada tahun 2010 di Bandung, Jawa Barat. Marketplace ini berhasil mengumpulkan 115.256.900 rupiah pengunjung per bulan pada awal 2019. Shopee yang ketiga adalah Shopee. Shopee adalah marketplace asal Singapura yang sejak 2015 mulai mengekspansi pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Setelah 4 tahun sejak ekspansi, Shopee berhasil menjadi marketplace terbesar ketiga di Indonesia. Kunjungan bulan Shopee mencapai sekitar 74.300 marketplace yang berada di bawah Share Group ini mampu merebut perhatian konsumen Indonesia dengan kampanye kreatifnya yang melibatkan selebritas internasional. Yang berikut adalah Lazada. Lazada seperti mulai kesulitan menghadapi persaingan dengan marketplace lainnya. Awal 2018, Lazada adalah marketplace dengan pengunjung terbanyak. Sayangnya, pada tahun 2019, Lazada hanya mampu menduduki peringkat keempat dengan jumlah pengunjung sebanyak 52.044.600 per bulan. Yang berikut ada Blibli. Blibli adalah marketplace buatan PT Global Digital Niaga, anak perusahaan dari Jarum. Marketplace ini berhasil menduduki peringkat kelima dengan jumlah pengunjung sebesar 32.500-97.200 per bulan. Apa bedanya marketplace dengan online shop? Selain marketplace mungkin ada juga sering mendengar istilah online shop atau toko online. Apakah marketplace dan toko online shop dua-duanya sama? Saya akan menjawabnya. Jawabannya adalah bukan. Marketplace dan online shop adalah dua platform yang sangat berbeda. Perbedaan utamanya terletak pada perantara. Marketplace adalah perantara yang menghubungkan para penjual dengan pembeli. Di sisi lain, toko online shop atau toko online tidak memerlukan perantara. Penjual langsung menjual produknya di platform mandiri kepada pembeli, jadi tidak ada perantara sama sekali. Berjualan melalui online shop atau toko online menuntut Anda untuk lebih mandiri. Anda perlu membuat website, mengelola pemasaran melalui media sosial, dan langsung berurusan dengan konsumen. Walaupun begitu, dengan mengelola website toko online sendiri memiliki keuntungan lebih banyak dibandingkan hanya berjualan melalui marketplace. Terlebih lagi, Anda sudah mempunyai merek atau logo atau brand sendiri. Beberapa contoh merek yang sudah sukses membangun online shopnya sendiri adalah Brodo, Edigo Store, Bukupedia, Babyzania, dan Rabbani. Apa saja keuntungan mengelola website toko online sendiri? Pertama, toko online akan lebih dipercaya oleh konsumen berdasarkan konsumen. 84% konsumen lebih percaya kepada toko online yang memiliki website resmi dibandingkan toko online yang hanya laman media sosial. Kedua, toko online Anda akan lebih mudah untuk muncul di hasil pencarian Google. Ketiga, mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Yang keempat, pada akhirnya Anda akan membutuhkan website toko online sendiri jika Anda sedang mengembangkan merek sendiri. Yang kelima, dengan mengelola website toko online sendiri, Anda memiliki toko pusat yang seluruh pengeluarannya di bawah kontrol Anda. Dari penjelasan tersebut, kesimpulan, apakah Anda sudah paham tentang apa itu marketplace dan perbedaannya dengan online shop atau toko online?
Saya harap penjelasan saya dapat membantu untuk menentukan platform berjualan online Anda. Anda bisa berjualan di marketplace dan punya website toko online sendiri. Anggap saja bahwa website toko online Anda adalah toko pusat dan marketplace hanya cabang dari pusat tersebut. Ini merupakan langkah antisipasi jika terjadi masalah atau membuat perubahan kebijakan di pihak ketiga, dalam hal ini marketplace. Dengan demikian, website toko online sendiri, Anda masih punya toko yang tidak terkena imbas masalah atau perubahan kebijakan dari pihak ketiga, karena kontrol website toko online sepenuhnya ada pada Anda. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang marketplace. Oke, saya akan melanjutkan. Untuk yang terakhir, kita akan membahas tentang e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik terutama internet. Dengan perkembangan teknologi informasi dan software, hal ini membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektronik. Website digunakan sebagai pengganti toko offline. Website e-commerce mencakup berbagai fungsi seperti etalase, produk, pemesanan online, dan inventarisir stok. Untuk menjalankan fungsi utama sebagai e-commerce, software yang digunakan terpasang pada server e-commerce dan bekerja secara simultan dengan sistem pembayaran online untuk memproses transaksi. Secara umum, e-commerce artinya melakukan bisnis melalui jaringan yang saling terhubung atau interconnected network atau internet. Untuk semakin memahami mengenai e-commerce, saksikan penjelasan berikut. Beberapa contoh dari praktik e-commerce: menerima pembayaran kartu kredit untuk transaksi penjualan online, menghasilkan pendapatan dari iklan online, pertukaran saham melalui broker online, penyaluran informasi kepada perusahaan melalui internet, penyaluran manufaktur dan distribusi dengan partner melalui extranet, melakukan penjualan produk digital melalui sebuah website. Transaksi e-commerce terjadi pada banyak ruang lingkup, mulai dari bisnis ke bisnis, bisnis konsumen, konsumen ke konsumen, atau konsumen ke bisnis. Istilah e-commerce atau e-business yang digunakan secara bergantian juga dengan istilah ETL dalam referensi untuk proses transaksi belanja online. Jasa pembuatan website. Yang berikut adalah sejarah dari e-commerce. Awal mula perjalanan e-commerce dimulai dari tahun 1960. Ketika bisnis mulai menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI untuk berbagi dokumen bisnis dengan perusahaan lain. Pada tahun 1979, American National Standard Institute mengembangkan AX12 sebagai standar universal bagi pebisnis untuk berbagi dokumen melalui jaringan elektronik. Setelah jumlah individu yang saling berbagi dokumen elektronik tumbuh pada 1980-an, pada 1990-an munculnya eBay dan Amazon. Situs dari eBay yaitu www.ebay.com dan Amazon www.amazon.com. Merevolusi industri e-commerce, konsumen sekarang dapat membeli barang dalam jumlah tak terbatas secara online. Sejak tahun 1960-an hingga kini, e-commerce telah berkembang menjadi berbagai macam jenis, mulai dari B2C, business to customer, B2B, business to business, dan yang baru adalah
O2O, yaitu online to offline. Aplikasi e-commerce. E-commerce dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti email, katalog online, dan shopping ERP, file transfer protokol, dan layanan web. Semua hal itu termasuk transaksi bisnis ke bisnis dan pemasaran menggunakan email dengan iklan yang tidak diinginkan atau biasa kita anggap sebagai spam atau sampah. Email ini dikirimkan kepada konsumen dengan prospek bisnis, sama halnya dengan menggunakan e-newsletter kepada pengguna yang sudah berlangganan. Saat ini banyak perusahaan yang mencoba menarik perhatian konsumen langsung secara online dengan menggunakan alat promosi seperti kupon digital, pemasaran melalui media sosial, atau bertarget. Banyak manfaat yang bisa didapat dengan e-commerce, seperti cepat akses transaksi, ketersediaan barang dan jasa, kemudahan akses bagi konsumen, dan kemampuannya menjangkau konsumen secara internasional. Namun bukan berarti e-commerce tidak memiliki kekurangan. Misalnya saja pada saat pembelian barang, konsumen tidak melihat menyentuh langsung produk yang dibeli. Contohnya seperti kita ingin membeli sebuah barang atau contohnya membeli sepatu. Kita tidak bisa melihat secara langsung bentuk sepatunya di toko online. Kita hanya dapat melihat lewat foto, tidak tahu kondisi sepatunya atau kualitas dari sepatu tersebut, bahan yang digunakan. Selain dari itu, konsumen juga harus menunggu agak lama untuk mendapatkan produk yang dibelinya. Seperti kita tadi sudah membeli sepatu, memesan, mungkin jangka waktu pengirimannya sekitar 3 hari. Tapi karena kita menggunakan ada beberapa administrasi yang harus diselesaikan dan prosedur yang harus diikut, mungkin memakan beberapa waktu lagi, sehingga waktu yang diperlukan tidak pasti dan kita dapat menunggu agak lama, tergantung dengan jarak dari penjual dan pembeli. Pasar yang dihasilkan dari kegiatan e-commerce selama ini terus bertumbuh. Penjualan barang dan jasa secara online menjumbang lebih dari sepertiga dari total pertumbuhan penjualan retail Amerika pada tahun 2018. Kegiatan penjualan melalui website di AS mencapai nilai 340.051 miliar dolar. Pada tahun 2018, jumlah tersebut meningkat sebanyak 14,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara diproyeksikan akan meningkat setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2018 bisa mencapai 534,94 miliar dolar Amerika. Statistik kegiatan e-commerce dan pencapaiannya dalam kurs dolar di Amerika. Meningkatnya kegiatan e-commerce memaksa para ahli IT bergerak melampaui desain infrastruktur dan pemeliharaan website. Selain itu, e-commerce juga mempertimbangkan berbagai aspek untuk menghadapi kebutuhan dari konsumen kita, seperti privasi data mereka. Ketika mengembangkan sistem IT atau aplikasi e-commerce, tata kelola dari data yang terkait dengan peraturan harus dilakukan bersamaan. Peraturan pemerintah mengatur tentang e-commerce. Di Amerika Serikat, Federal Trade atau Commission (FTC) dengan industri kartu pembayar atau PCI, Standar Keamanan Dewan adalah salah satu lembaga utama yang mengatur kegiatan e-commerce. FTC atau memonitor kegiatan seperti iklan online, konten pemasaran, dan privasi pelanggan. Sedangkan Dewan PCI mengembangkan standar dan aturan termasuk kepatuhan PCI DSS yang menguraikan prosedur untuk penanganan dan penyimpanan data keuangan dari para konsumen. Untuk menjamin keamanan, privasi dan
dan efektivitas e-commerce, banyak hal yang harus dilakukan. Pebisnis harus mengautentikasikan transaksi bisnis, mengontrol akses ke sumber daya, mengenkripsi komunikasi, serta menerapkan teknologi keamanan seperti SSL atau Short Socket Layer. Yang berikut adalah mobile e-commerce, juga ilustrasi e-commerce. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara mengatakan rancangan peraturan pemerintahan atau RPP e-commerce Indonesia terdiri dari 3 segmen. Ketiganya antara lain adalah startup atau perusahaan rintisan yang bergerak di bidang teknologi, UKM, usaha kecil menengah, hingga established. Kemudian para pelaku e-commerce juga harus mengikuti peraturan mengenai pajak pertambahan nilai PPN khusus dalam e-commerce. Lain pemerintah Indonesia juga akan mengatur mengenai proteksi data pribadi konsumen. Mungkin itu yang dapat saya bagikan dari materi terakhir kita, yaitu marketplace. Demikian materi yang mungkin dapat saya bagikan. Hanya itu yang dapat saya bagikan dari materi tentang bisnis online. Ada beberapa hal yang telah saya jelaskan tadi, seperti dropship, reseller, online shop, marketplace, dan e-commerce. Di akhir dari presentasi saya ini, saya kembali mengingatkan untuk jangan lupa subscribe, like, and comment video saya ini dan juga channel saya. Pesan saya yang terakhir, karena sekarang lagi maraknya virus corona atau COVID-19, jadi pesan saya, kita belajar dari rumah aja, dan sebagai anak muda, kita masih muda, jangan malas. Sekian dan terima kasih.